Kita biasanya berpikir kalau bintik-bintik merah pada wajah adalah jerawat. Padahal bisa saja itu bukan. Karena tak semua yang berbintik merah itu jerawat. Masih banyak kondisi kulit lainnya yang tampak dari luar seperti jerawat, tapi kalau diperhatikan lagi ternyata bukan. Kondisi kulit itu macam-macam, begitupun bintik merah pada wajah yang suka bikin kita kesal. Lantaran ganggu penampilan, kita bakal sibuk urusin bintik merah itu dengan berbagai produk kecantikan khusus jerawat. Daripada salah langkah, berikut 7 kondisi kulit yang sering kita anggap jerawat padahal bukan. Rosacea. Rosacea adalah gangguan inflamasi kronis yang sering kita sebut sebagai jerawat. Rosacea ini terbagi ke dalam beberapa jenis, tapi yang sering dijumpai hanya 2. Pertama, kemerahan dan kelimpahan pembuluh yang terlihat di pipi. Kedua, benjolan seperti jerawat yang ada di pertengahan wajah. Bedanya, rosacea ini muncul akibat konsumsi makanan yang mengandung histamin, pedas, kafein, dan alkohol. Cara perawatannya bisa melalui pola makan dan gaya hidup yang diubah, serta gunakan produk perawatan wajah yang tidak menyebabkan iritasi. Folliculitis. Folliculitis sering muncul saat udara lagi panas-panasnya. Folliculitis adalah masalah kulit berupa peradangan yang terjadi pada folikel rambut dan ditandai dengan munculnya jerawat kecil kemerahan. Kadang, folliculitis ini hadir dengan nanah, menyerupai whiteheads, dan bagian tersebut pun bisa terasa gatal dan sakit. Bahkan dalam kasus yang lebih parah, folliculitis ini bisa menjadi luka bergerak. Selain pada wajah, folliculitis sebenarnya bisa muncul di mana saja, terutama area yang sering terjadi seperti paha, bokong, leher, dan ketiak. Menurut dokter kulit Francesca Fusco, MD, folliculitis dapat disebabkan oleh bakteri semisal di daerah jenggot pria lantaran sering terjadi gesekan saat mencukur. Keratosis pilaris. Kondisi kulit yang mirip jerawat banyak jenisnya, salah satunya yaitu benjolan kasar yang sering ada di bagian lengan atas dan kaki yang disebut keratosis pilaris. Benjolan kasar yang berukuran kecil ini disebabkan oleh jumlah keratin yang tidak normal yang menghalangi folikel rambut. Keratosis pilaris memang gak berbahaya, namun bisa membuat bagian tersebut terasa gatal dan kering. Untuk mengurangi gejala itu, kita dapat memakai pelembab yang mengandung asam salisilat dan asam laktat. Hal ini karena bisa berfungsi mengangkat sel kulit mati dan mencegah folikel tersumbat. Perioral dermatitis. Kadang, ruam wajah di sekitar mulut bisa bikin gak pede saat foto. Awalnya kita mengira jerawat, padahal itu merupakan perioral dermatitis. Penyebabnya yaitu penggunaan topikal steroid, tapi tidak jalan juga karena kandungan fluoridasi dalam pasta gigi. Perawatan yang dianjurkan yaitu menghentikan semua produk yang mengandung topikal steroid topikal, krim wajah berat, dan pasta gigi berfluorinasi. Sebagai gantinya, bisa gunakan pembersih ringan yang tidak bikin iritasi. Sebaceous hyperplasia. Jangan sebut jerawat dulu kalau ada benjolan berwarna daging di sekitar dahi, hidung, dan dagu. Karena itu bisa saja merupakan sebaceous hyperplasia yang ditandai dengan benjolan berwarna daging. Sebaceous hyperplasia ini sebenarnya tidak masalah, cuma memang agak ganggu penampilan. Rambut yang tumbuh ke dalam. Bintik pada kulit yang di atasnya terdapat bulu sebenarnya adalah rambut yang tumbuh ke dalam. Kondisi rambut itu berbalik dan tumbuh kembali ke dalam kulit sehingga terjadi bintik atau benjolan. Rambut yang tumbuh ke dalam ini bisa terlihat kayak jerawat dengan tampilan benjolan putih atau benjolan merah. Benjolan ini jika di kulit pria sering tumbuh di dagu, pipi, dan leher atas atau area dasar jenggot. Rambut yang tumbuh ke dalam ini biasanya akan hilang dengan sendirinya, tapi kalau tidak dan terjadi infeksi, segera periksakan ke dokter kulit. Sel karsinoma. Kondisi kulit satu ini perlu kamu antisipasi lantaran merupakan jenis kanker kulit yang terjadi akibat paparan UV yang berlebih, semisal dari sinar matahari dan lampu tenis. Basal sel karsinoma. Kondisi kulit satu ini perlu kamu antisipasi lantaran merupakan jenis kanker kulit yang terjadi akibat paparan UV yang berlebihan, semisal dari sinar matahari dan lampu tenis. Ya,
Basal sel karsinoma adalah jenis kanker kulit yang tumbuhnya lambat dan berasal dari lapisan dasar epidermis. Basal sel karsinoma ini tampak seperti benjolan mengkilap, bening atau merah jambu dengan pembuluh darah kecil dan sering dapat disalahartikan sebagai kista jerawat yang persisten. Berbeda dengan jerawat, basal sel karsinoma memiliki siklus perdarahan yang kemudian sembuh lalu bisa berdarah lagi. Kalau terjadi seperti ini setelah 1 atau 2 bulan, sebaiknya temui dokter kulit. Jadi, benjolan atau bintik merah yang ada pada wajah belum tentu semua itu berarti jerawat. Ada baiknya kamu cari tahu ciri-ciri kondisi kulit yang terjadi. Kalau masih ragu, sebaiknya periksakan ke dokter kulit. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.